Saddam Hussein akhirnya tertangkap oleh pasukan militer Amerika setelah bersembunyi di bunker rahasianya yang sempit sedalam. Hey semuanya, balik lagi di Ayah Story. Kali ini aku akan membahas tentang seorang pemimpin dari negara Irak yang terkenal sangat tegas walaupun sangat otoriter guys orang ini cuy. Tetapi dirinya berhasil membangun negara Irak yang tadinya adalah negara miskin di Timur Tengah yang kemudian menjadi negara yang makmur dan kaya raya. Berkat orang inilah Irak menjadi negara yang menasionalisasikan tambang minyaknya yang sebelumnya dikelola dan dikeruk oleh negara asing. Kemudian dari nasionalisasi minyak ini hasilnya bisa dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat Irak yang menjadikan Irak sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di Timur Tengah. Pemimpin Irak tersebut bernama Saddam Hussein. Walaupun dirinya sangatlah kontroversial dengan genosidanya kepada suku Kurdi di Irak sana, tetapi kala itu dirinya ini membangun Irak hingga menjadi negara yang tak bisa dipandang sebelah mata oleh bangsa lain. Walaupun udah memajukan negara Irak, di akhir hayatnya Saddam Hussein ini bisa dibilang dikhianati oleh bangsanya sendiri guys, yang saat itu sedang diadu domba oleh Amerika. Penasaran dengan kisah dari orang ini? Tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ceritanya. Let's Saddam Hussein Al-Majid Al-Tikriti atau yang dikenal dengan Saddam Hussein lahir di sebuah desa kecil bernama Al-Ajwa di dekat kota Tikrit di negara Irak pada tanggal 28 April tahun 1937. Saddam lahir dari keluarga petani miskin. Ayahnya yang bernama Hussein Abdul Majid meninggal sebelum Saddam Hussein dilahirkan. Tak lama kemudian kakak Saddam Hussein yang berusia 13 tahun pun menyusul meninggal dunia karena penyakit kanker yang dideritanya. Sehingga ibunya yang bernama Subhatul Fah Al-Musyalat mengalami depresi hebat pada bulan-bulan terakhir saat mengandung si Saddam Hussein ini guys. Awalnya ibu Saddam Hussein ini berusaha menggugurkan kandungannya tersebut dengan mencoba melakukan bundir guys. Dikarenakan kondisi mentalnya yang saat itu sedang depresi berat karena ditinggal oleh suaminya dan anaknya yang hampir bersamaan. Tetapi setelah dinasihati oleh pamannya Saddam Hussein atau kakaknya ibu Saddam ini, hal tersebut tak jadi dilakukan oleh ibu Saddam guys. Lalu setelah Saddam Hussein lahir, kemudian dirinya ini diasuh oleh pamannya atau kakak dari ibunya tadi yang bernama Khairullah Talfah. Kemudian setelah depresi dari ibu Saddam Hussein ini udah sembuh, ibu Saddam Hussein lalu menikah kembali dengan seorang pria yang bernama Ibrahim Al-Hasan. Yang kemudian setelah menikah lagi, ibu Saddam Hussein mengambil kembali Saddam dari pamannya untuk mengasuh kembali Saddam Hussein ini guys, dengan dibantu oleh suami barunya. Jadi nih Saddam yang saat itu sedang berusia 3 tahun ini diasuh lagi nih guys sama ibunya, dikarenakan ibunya udah nggak depresi lagi gitu cuy. Setelah diasuh kembali sama ibunya, kehidupan Saddam awalnya baik-baik aja guys, hingga pas Saddam umuran SD gitulah, Saddam Hussein ini kerap dipukuli oleh ayah tirinya guys, karena kesalahan-kesalahan kecil yang umum bagi anak-anak seusia Saddam. Tak hanya memukuli Saddam aja nih, bapak tirinya Saddam ini juga sering melakukan pelecehan seksual terhadap Saddam guys, yang kemudian perilaku dari bapak tirinya yang nggak manusiawi tersebut berpengaruh pada perkembangan mental dari si Saddam Hussein ini guys. Dan di sisi lain, teman-teman sepermainan Saddam juga kerap membuli Saddam Hussein karena dirinya tidak memiliki bapak kandung. Dan dari ejekan-ejekan tersebut membuat Saddam ini kalau sedang bermain sama teman-temannya nih sering membawa batangan besi panjang untuk membela diri dari bulian temannya tersebut. Melihat hal tersebut, ibu Saddam Hussein ini merasa tidak mampu mendidik Saddam karena merupakan anak yang temperamen dan kerap memukuli temannya di sekolah guys. Kemudian ibu Saddam Hussein ini menitipkan kembali Saddam Hussein ke pamannya tadi cuy di Baghdad sana guys, saat usia Saddam baru berusia 10 tahun. Tetapi Saddam Hussein ini berbanding terbalik dengan saat ikut ibunya cuy. Di tempat pamannya ini Saddam disekolahkan ke sekolah hukum yang bergengsi di Baghdad sana cuy, agar bisa mendidiknya menjadi anak yang baik. Dan di rumah pun pamannya ini mendidik Saddam dengan tegas karena pamannya Saddam
Saddam ini seorang perwira militer, politikus nasionalis Arab, sekaligus mantan gubernur Baghdad. Ya jelas mendidiknya Saddam dengan baik cuy, dan terpercaya dong guys, ini pamannya ini dalam mendidik Saddam gitu cuy. Lalu setelah berusia 19 tahun, Saddam Hussein udah mulai terpengaruh nih dan mulai terjun ke dunia politik atas pengaruh dari pamannya tadi cuy. Dengan bergabung dengan partai yang bernama Partai Ba'ath yang berhaluan nasionalis Arab dengan tujuan menyatukan negara-negara Arab untuk mengusir imperialis asing dari Timur Tengah. Pada masa ini, Saddam mulai terlibat aktif dalam pergerakan politik bawah tanah yang menentang pemerintahan monarki Irak, yang saat itu dianggap berpihak pada asing guys, bukan pada rakyatnya sendiri. Karena saat itu negara Irak ini masih di bawah kekuasaan Inggris pasca kemerdekaan Irak di tahun 1932, di mana kemerdekaan tersebut dianggap sebagai formalitas aja gitu cuy. Yang faktanya segala kekayaan alam berupa tambang minyak di Irak sana masih dikuasai oleh Inggris, bahkan dunia politik dan raja Irak pun kala itu masih disetir oleh Inggris cuy di Irak sana guys. Jadi masih jadi bonekanya Inggris guys, raja di Irak sana guys kala itu cuy. Lalu pada tanggal 23 Juli tahun 1952, Gamal Abdul Nasser yang merupakan pemimpin revolusi Mesir memimpin gerakan perwira bebas atau free officer dalam sebuah kudeta untuk mencegah campur tangan Inggris dan korupsi di dalam pemerintahan monarki atau korupsi di kerajaan Mesir saat itu guys. Peristiwa ini membuat rakyat Mesir berhasil mencegah campur tangan Inggris di Mesir sana cuy. Kemudian menggulingkan monarki Mesir dan mengakhiri kekuasaan Raja Farouk, lalu mengubah Mesir menjadi negara republik dengan Gamal yang menjadi Perdana Menteri kala itu. Dari gerakan tersebut memberikan inspirasi yang sama bagi para anggota Partai Ba'ath dan gabungan partai lainnya bersama para petinggi militer Irak untuk menggulingkan kekuasaan monarki di Irak sana guys. Lalu di tanggal 14 Juli tahun 1958, para gabungan partai dengan dibantu para perwira tinggi Irak tadi berhasil menggulingkan kekuasaan Raja Faisal II di Irak dengan menghilangkan nyawa Raja Faisal II beserta keluarganya dan kroni-kroninya, termasuk Nuri al-Said yang merupakan centengnya Inggris di kerajaan Irak kala itu guys. Dari kejadian tersebut membuat Irak ini menjadi negara republik dan Abdul Karim Qasim menjadi Perdana Menteri pertama di Irak sana guys. Akan tetapi Partai Ba'ath yang menginginkan persatuan negara Arab menjadi satu kesatuan negara, menginginkan negara Irak ini bersatu dengan Mesir kala itu. Tetapi sebagian besar partai dan para perwira tinggi menginginkan Irak menjadi negara sendiri. Hal tersebut membuat Partai Ba'ath ini merasa dihianati gitu cuy, dan menginginkan pemberontakan. Lalu di tanggal 7 Oktober tahun 1959, Saddam yang kala itu di Partai Ba'ath dianggap masih junior di partai tersebut, kemudian dirinya ini ditugaskan oleh seniornya di partai untuk menjadi algojo dalam aksi penghilangan nyawa Perdana Menteri Abdul Karim Qasim saat iring-iringan Perdana Menteri di kota Baghdad. Karena di kelompok tersebut sebagian besar diisi oleh anak-anak muda yang belum berpengalaman menggunakan senjata, mereka tidak sabar nih guys dalam menunggu perintah eksekusi dari seniornya. Kemudian Saddam dan rekan-rekannya pun mulai menembak secara membabi buta ke arah mobil sebelum jadwal yang direncanakan. Akibat tembakan yang tidak terkendali ini, aksi tersebut gagal total nih cuy, dan Saddam tertembak di bagian kakinya. Lalu Perdana Menteri Abdul Karim Qasim ini hanya mengalami luka tembak di lengan dan bahunya dan gak meninggal gitu guys. Lalu setelah upaya penghilangan nyawa tersebut gagal, Saddam Hussein menjadi buronan nomor 1 di pemerintahan Irak kala itu untuk dijatuhi hukuman meninggoy. Saddam pun lalu berhasil kabur ke Suriah dan merasa di Suriah ini udah gak aman lagi. Saddam dengan bantuan oleh koneksi politik Partai Ba'ath berhasil menghubungi Perdana Menteri Mesir yaitu Gamal Abdul Nasser tadi guys, untuk menampungnya dan menjamin keselamatan Saddam Hussein di Mesir sana cuy. Gamal Abdul Nasser pun dengan senang hati menampung Saddam Hussein di Mesir kala itu guys. Bahkan Saddam Hussein ini di Mesir dikuliahin juga cuy oleh Gamal Abdul Nasser di Universitas Kairo dengan mengambil jurusan hukum.
Di sisi lain, pada tanggal 8 Februari tahun 1963, Partai Ba'ath yang dipimpin oleh panglima tertingginya langsung yaitu Kolonel Abdul Salam Arif melakukan kudeta kembali dengan pemerintah dengan cara menangkap Abdul Karim Qasim yang merupakan Perdana Menteri tadi gitu cuy, lalu mengadilinya di pengadilan militer secara kilat. Hingga akhirnya Abdul Karim Qasim ini dieksekusi dengan cara ditembak sampai meninggal cuy. Sehingga kala itu Kolonel Abdul Salam Arif ini naik tahta sebagai presiden Irak dan mengangkat sesama anggota Partai Ba'ath yang juga merupakan saudara sepupu dari Saddam Hussein tadi guys, yaitu Ahmad Hassan al-Bakr sebagai wakil presiden. Di bawah kepemimpinan Abdul Salam Arif ini, Irak menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi kepemimpinan Abdul Salam Arif ini tak bertahan lama, karena di tanggal 13 April tahun 1966 Presiden Abdul Salam Arif mengalami insiden kecelakaan helikopter di Irak Selatan saat kunjungan kepresidenannya, yang menyebabkan ia bersama dua menterinya tersebut meninggal dunia di tempat saat kejadian berlangsung. Setelah meninggalnya Abdul Salam Arif ini, kursi kepresidenan di Irak sana kosong dong. Nah, Partai Ba'ath ini mengadakan munas partai guys untuk memilih adik dari Abdul Salam Arif, yaitu Abdul Rahman Arif, untuk menjadi presiden Irak menggantikan kakaknya yang meninggal guys. Akan tetapi karena menurut perwira-perwira tinggi militer Irak, Abdul Rahman Arif ini dianggap sebagai seseorang yang lemah dan gampang dimanipulasi cuy. Akhirnya di Irak terbagi menjadi dua kubu, antara presidennya Abdul Rahman Arif yang merupakan adik presiden sebelumnya tapi yang lemah tadi guys, atau Hasan al-Bakr yang merupakan wakil presiden sebelumnya. Tetapi di tanggal 17 Juli tahun 1968, kubu Partai Ba'ath yang merupakan kubu Hasan al-Bakr yang berkoalisi dengan para petinggi militer tadi berhasil menggulingkan Abdul Rahman Arif dari kursi kepresidenan, dan Hasan al-Bakr pun naik tahta menjadi presiden ketiga Irak. Tetapi di sini terjadi kekosongan nih di posisi wakil presidennya dong. Tahu nggak siapa yang akan mengisi kursi wapres di Irak kala itu cuy? Yap, betul guys, Saddam Hussein lah orangnya. Saddam Hussein pun lalu dihubungi langsung oleh Hasan al-Bakr, yaitu sang presiden Irak, untuk kembali ke Irak. Hasan juga menambahkan bahwa Saddam Hussein sekarang udah bukan buronan lagi di Irak sana guys, karena Hasan udah menjadi presiden Irak kala itu guys. Dan Saddam Hussein kalau mau pulang ke Irak itu cuy akan diangkat menjadi wakil presiden Irak guys. Gimana nggak mau ya kan guys, disuruh pulang, disuruh jadi wakil presiden ya guys. Saddam yang kala itu udah lulus kuliah dari Mesir pun langsung cabut ke Irak cuy, dan diangkatlah dirinya menjadi wakil presiden, yang akhirnya Irak dipimpin oleh Hasan al-Bakr dan Saddam Hussein sebagai wakilnya. Tetapi di sini selama Saddam Hussein ini menjadi orang nomor 2 di Irak atau wakil presiden gitu cuy, Saddam Hussein ini sangatlah cerdik cuy dalam membangun dan mengendalikan jaringan intelijen dan keamanan Irak, sehingga dapat mengintimidasi lawan politik maupun anggota partainya sendiri, termasuk Hasan al-Bakr sendiri cuy, atau sang presiden yang memulangkannya dan mengangkat dirinya menjadi orang nomor 2 di Irak cuy. Yang tak disangka-sangka di tanggal 16 Juli tahun 1979, Saddam Hussein pun memaksa Hasan al-Bakr untuk mengundurkan diri dari semua jabatan publik dengan alasan kesehatan dan menggantikannya sebagai presiden Irak. Nah, jadilah nih Saddam Hussein ini menjadi presiden Irak cuy. Lalu setelah ia dilantik menjadi presiden, langkah pertama yang Saddam Hussein lakukan adalah mengadakan pertemuan massal kepada para petinggi Partai Ba'ath di Baghdad sana cuy, dimana ia membacakan daftar pengkhianat guys, dan langsung mengeksekusi puluhan rekan partainya sendiri saat itu juga cok. Jadi dia setelah maju jadi presiden itu langsung membacakan siapa pengkhianat di dalam tubuh Partai Ba'ath gitu cuy, langsung dipanggil ya, disuruh maju, langsung dieksekusi guys sama si Saddam Hussein ini cuy. Gimana coba, serem ya guys ya.
Kemudian dirinya juga mengeksekusi dan menghabisi saingan politiknya. Hingga di Irak sana Saddam juga menjadikan Partai Ba'ath sebagai partai satu-satunya di Irak untuk menekan oposisi di pemerintahan. Lalu Saddam juga memberantas agama Islam Syiah di Irak yang menurutnya agama tersebut udah terkontaminasi oleh musuh bebuyutan dari negara Irak sendiri guys, yaitu negara Iran. Disinilah sifat kediktatoran Saddam Hussein pun bermula guys. Tetapi selain hal-hal yang ekstrim tadi, Saddam Hussein pun juga menggratiskan sekolah untuk masyarakat Irak dari TK sampai kuliah, sehingga masyarakat Irak pun menjadi orang-orang terpelajar guys. Hal tersebut membuat Saddam Hussein ini dianugerahi penghargaan dari UNESCO dalam mengurangi orang yang buta huruf di Irak kala itu guys. Kemudian di bidang ekonomi juga Saddam Hussein ini juga menasionalisasi seluruh tambang minyak di Irak guys. Dengan kata lain, semua tambang minyak hanya milik negara cuy. Dan Saddam Hussein tak membiarkan bangsa asing menikmati dan mengeruk kekayaan alam di negeri Irak sana coy. Yang hasil dari minyak tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat Irak sendiri guys, dan membuat Irak dinobatkan sebagai negara penghasil minyak terbanyak kedua di dunia setelah Arab Saudi. Saddam Hussein juga merubah Irak menjadi negara yang dulunya miskin dan dipandang sebelah mata, sekarang menjadi negara kaya di Timur Tengah sana berkat nasionalisasi minyak yang dilakukan Saddam Hussein tersebut guys, yang diberikan dari rakyat untuk rakyat guys. Tapi di sini Saddam Hussein nggak korupsi ya guys ya, nggak kayak di mana gitu cuy. Tetapi Amerika tak suka nih ngelihat negara-negara kayak gini. Amerika tak suka guys. Dia juga mau minyak dari Irak ini coy, Amerika itu guys. Padahal Irak ini udah pernah nyumbang uang untuk para gelandangan dan fakir miskin di Amerika sana loh cuy. Tapi saat itu hubungan antara Irak dan Amerika ini sedang akur-akurnya gitu guys. Saddam Hussein juga memodernisasikan militer Irak dengan memperkuat militernya yang membuat Irak menjadi angkatan bersenjata terkuat di kawasan Timur Tengah. Lalu melakukan modernisasi alutsista juga guys, dibeli-beli semua senjatanya guys, dan membangun program industri militer domestik. Dari industri militer domestik ini guys, atau pabrik senjata ini yang membuat Amerika ini kepanasan cuy, lalu mencurigai Irak membuat bom atom atau bom nuklir di negaranya guys. Tak lupa Saddam Hussein juga membangun dan memperbaiki jalan raya, bendungan, jaringan fasilitas listrik, dan fasilitas publik modern untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Irak. Lalu setelah di pemerintahan masyarakat dan militer udah beres dirubah oleh Saddam Hussein, tinggal satu lagi yang belum Saddam Hussein bereskan, yaitu suku Kurdi di Irak Utara yang dianggap oleh Saddam diam-diam menjadi duri dalam daging di negara Irak. Ceritanya gini guys, di suku Kurdi ini emang aslinya masuk negara Irak sana cuy, yaitu Irak Utara sana guys, tetapi letak geografisnya berbatasan dengan negara Iran. Nah, mayoritas agama suku ini emang Islam sih cuy, tapi karena merupakan perbatasan dengan Iran, yang Iran ini terkenal dengan Islam Syiahnya guys, sehingga masyarakat Kurdi ini terpengaruh sama Islam Syiahnya Iran ini cuy. Tahu sendiri kan, Saddam Hussein gak suka tuh sama Islam Syiah ini guys. Dan menurut rumor yang beredar, di sisi lain karena cadangan minyak di daerah Kurdistan atau di suku Kurdi ini sangatlah banyak guys, kemudian Iran mempengaruhi suku Kurdi ini untuk memerdekakan diri dari Irak dan membentuk negara sendiri di bawah kekuasaan Iran guys. Jadi Iran ini mau mencaplok suku Kurdi ini guys, yang intinya disuruh berkhianat lah suku Kurdi ini sama Iran guys. Karena saling curiga antara Irak dan Iran yang didalangi oleh suku Kurdi ini, hal tersebut membuat nantinya tercetuslah perang antara Irak dan Iran guys, yang disebut dengan Perang Teluk 1. Nanti kita bahas ya cuy ya. Nah, di Perang Teluk ini suku Kurdi juga memberikan info-info strategis tentang kekuatan dan strategi perangnya Irak kepada Iran cuy, sehingga hal tersebut membuat Saddam Hussein ini marah kepada suku Kurdi dan menuduh bahwa suku Kurdi menjadi pengkhianat untuk negara Irak. Saddam Hussein yang udah geram dengan suku Kurdi ini langsung mengutus sepupunya yaitu Ali Hasan
Harun al-Majid untuk memimpin operasi bernama Al-Anfal dalam menghabisi suku Kurdi ini cuy. Genosida ini menghilangkan nyawa suku Kurdi sekitar 50.000 sampai 180.000 masyarakat Kurdistan di Irak pada sepanjang tahun 1980 sampai 1989. Eksekusi Al-Anfal ini juga sangatlah kejam cuy, dengan mengirim jet tempur ke kawasan Kurdistan sana yang kemudian jet tempur tersebut menyemprotkan gas mustard dari langit Kurdistan Irak utara sana cuy, sehingga suku Kurdi baik yang sedang berada di jalan ataupun yang sedang bersembunyi di gua-gua pun ikut meninggal dunia karena gas beracun tersebut. Lalu suku Kurdi juga diculik dan dikirim ke kamp-kamp konsentrasi yang kemudian dieksekusi di tengah gurun pasir. Militer Irak pun lalu mengecor sumur-sumur minyak di Kurdistan sana cuy dengan semen guys, dan membakar ladang-ladang gandum milik suku Kurdi ini, sehingga saat ada yang terbebas dari kamp-kamp konsentrasi, suku Kurdi tidak punya apa-apa lagi guys di ladangnya tersebut. Sadis juga ya cuy ya. Lalu dari yang udah gue ceritain tadi, Irak dan Iran kan musuhan tuh, antara Irak yang agamanya Islam Sunni dan Iran yang agamanya Islam Syiah. Nah dari perbedaan agama tersebut muncul masalah baru nih, karena Saddam Hussein ini ingin menguasai sungai Shatt al-Arab yang merupakan jalur vital bagi ekspor impornya minyaknya Irak dan Iran guys. Saddam ini ingin menguasainya sendiri gitu cuy, sehingga tercetuslah perang Teluk I antara Irak dan Iran antara kurun waktu 1980 sampai 1988. Amerika kala itu masih mesra dengan Irak, sehingga setelah duit Irak habis untuk perang ini, dibantulah Irak di perang Teluk I ini guys, dengan mengirimkan bantuan senjata maupun pinjaman dana perang dari Amerika sana. Tetapi di sini walaupun udah dibantu oleh Amerika, Irak tetap kalah cuy di perang Teluk I ini guys. Kenapa bisa kalah ya? Irak yang kemarin-kemarin merupakan negara kaya kini harus jatuh miskin lagi karena duit negaranya dihambur-hamburkan dalam perang Teluk I tadi guys. Dan Irak pun juga banyak berhutang uang pada negara-negara tetangganya termasuk Kuwait. Hal tersebut menyebabkan ekonomi Irak pun jatuh dan krisis ekonomi melanda Irak kala itu. Lalu pada saat itu masyarakat Irak juga udah mulai demo-demo di jalan tuh, dan gak percaya nih sama pemerintahan si Saddam Hussein ini guys. Di sisi lain, Saddam Hussein yang ditagih hutang mulu sama Presiden Kuwait jadi emosi nih karena nggak bisa bayar guys. Udah rakyatnya ngamuk, malah ini ikut-ikutan si negara Kuwait ini guys, nagih-nagih hutang mulu gitu cuy. Karena hal tersebut Saddam lalu memutar otak, dan karena udah mentok, lalu Saddam Hussein pun menuduh Kuwait mencuri minyaknya Irak guys di ladang minyak Rumailah yang tepatnya berada di perbatasan Irak dengan Kuwait guys. Tak hanya itu aja, Saddam Hussein juga mengklaim perbatasan Irak dan Kuwait di Pulau Warbah dan Burbiyah ini dulunya milik negara Irak cuy, yang udah direbut kembali oleh Kuwait guys. Lalu saat ini akan direbut kembali oleh Irak cuy. Mungkin dalam hati Saddam, lu nagih-nagih utang mulu Kuwait, sekalian aja gua invasi negara lu agar lu tahu siapa gua nih, Irak nih bos. Maka dari itu pecahlah perang Teluk II antara Irak dan Kuwait pada 2 Agustus tahun 1990. Irak yang udah kehabisan dana untuk perang lalu utang dong uang dan senjata lagi ke Amerika. Di sini Amerika masih membantu nih sama Irak guys. Tetapi di tengah-tengah perang Teluk II ini, Amerika pun berpikir ulang guys, kalau Kuwait ini merupakan importir minyak terbesar di negaranya, yaitu Amerika guys. Ngapain gua nggak ngebelain Kuwait aja ya, dan gua kuasain tuh ladang-ladang minyak di Irak sana guys, biar nggak impor lagi sama Kuwait gitu cuy. Karena udah aku bilang di awal tadi guys, sebelum ikut berbagai perang ini, aslinya Irak ini yang saat itu menjadi negara maju dan merupakan penghasil minyak terbesar di Timur Tengah cok. Jadi Amerika ngiler cuy. Amerika nggak suka dengan negara-negara kayak gini dan ingin menguasai minyak dari Irak ini cuy. Lagi pula Irak juga udah utang banyak sama Amerika. Kalau nggak Amerika utangin lagi, pasti Irak ini langsung kalah cuy. Kalau di
diserang sama Amerika dengan tiba-tiba gitu guys. Dan sekarang ini Irak ini kembali lagi menjadi negara miskin. Jadi gampang kalau diserang oleh Amerika guys. Dengan pemikiran tersebut akhirnya Amerika membantu Kuwait bukan hanya persenjataan dan uang aja guys, tapi langsung sekalian tentaranya Amerika juga ikut ke situ guys, yang membuat Irak ini kalah dari Kuwait di perang Teluk 2 ini cuy. Kasihan juga ya guys ya, dikhianati oleh Amerika cuy. Dan PBB yang merupakan teman dari Amerika ini lalu mengeluarkan sanksi kepada Irak agar melarang semua negara-negara di dunia baik untuk ekspor maupun impor barang mereka ke Irak sana guys. Dengan kata lain, Irak juga nggak bisa menjual minyaknya ke negara lain, atau lebih jelasnya mata pencaharian negara Irak ini dimatikan langsung oleh Amerika guys, dan membuat ekonomi Irak dalam bahaya cok. Lalu di sisi lain, setelah kekalahan perang yang berturut-turut dan guncangan ekonomi dari Amerika ini, krisis ekonomi di Irak sudah terlalu parah guys, dan masyarakat Irak bersikeras ingin menggulingkan kekuasaan Saddam Hussein saat itu. Saddam Hussein udah mulai pusing nih kala itu nih guys. Amerika yang udah ngebet banget pengen menguasai minyak di Irak sana ingin melakukan invasi ini ke negara Irak sana guys. Tetapi selama Saddam Hussein ini masih menjadi presiden di negara Irak, segala sesuatu pun bisa terjadi guys. Kalau Amerika kemudian akan menyerang Irak, dan Amerika di mata dunia pun jadi tercoreng namanya. Kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba langsung nyerang Irak gitu cuy. Dalam artian Amerika nggak punya alasan apa-apa nih untuk menyerang Irak kalau negara lain bertanya guys. Gak ada alasannya tiba-tiba nyerang. Kenapa? Amerika juga di demo sama negara-negara lain gitu cuy. Amerika pun lalu dengan strategi liciknya ngadu nih pada PBB bahwa Saddam Hussein ini sedang membangun pabrik nuklir atau senjata pemusnah massal di Irak sana cuy, yang di kemudian hari nggak terbukti sama sekali kalau Irak ini melakukannya guys. Jadi bikin apa ya guys ya, bikin fitnah gitu cuy Amerika guys kepada PBB. Tapi Amerika sama PBB kan juga gini cok, merasa alasan tersebut belum terlalu valid. Kemudian peristiwa 9/11 di tanggal 11 September tahun 2001 terjadi guys. Ketika itu kelompok teroris Al-Qaeda membajak pesawat komersial. Lalu dengan pesawat tersebut mereka ini menabrakan bersama penumpang yang masih berada di dalam pesawat dengan menabrakkan diri ke gedung WTC guys, yang menghancurkan gedung WTC atau World Trade Center di Amerika sana cuy, yang menghilangkan nyawa sekitar 2.977 korban jiwa. Dan peristiwa ini masih jadi kontroversi hingga sekarang ini cuy. Melihat peristiwa tersebut membuat Amerika ini mempunyai alasan guys bahwa Saddam Hussein membayar kelompok teroris Al-Qaeda untuk menghancurkan gedung WTC yang merupakan pusat bisnis dan perkantoran di Amerika sana. Dengan kata lain, Amerika menuduh Saddam ingin mematikan ekonomi di Amerika sana guys. Melihat alasan untuk menyerang Irak ini udah valid, lalu di tanggal 20 Maret tahun 2003 Amerika pun melancarkan invasinya ke Irak, atau disebut dengan Perang Teluk 3 atau invasi Irak 2003. Di perang ini Amerika mengirim jet-jet tempur terbaiknya untuk menghancurkan kota Baghdad guys. Kemudian mengirim tentara angkatan daratnya dan kapal perangnya. Pokoknya lengkap deh gitu guys. Selain itu juga Amerika juga memanfaatkan kemarahan rakyat Irak yang kala itu di Irak sana terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan rakyat Irak pun ingin melengsarkan pemerintahan Saddam Hussein guys kala itu. Amerika pun lalu mengadu domba rakyat Irak dengan ingin membebaskan krisis ekonomi di Irak dan ingin membebaskan rakyat Irak ini dari rezim kediktatoran Saddam Hussein juga cuy. Jangan khawatir, aku akan bantu kau melengsarkan Saddam Hussein adindaku. Amerika nih bos, singgol dong. Lalu dalam waktu 3 minggu aja Baghdad dikuasai oleh Amerika. Rakyat Irak yang kala itu udah terpengaruh oleh bujuk rayu Amerika lalu menjatuhkan patung perunggu Saddam Hussein yang menjadi pertanda berakhirnya kekuasaan Saddam Hussein di Irak sana cuy. Merasa pemerintahannya udah hancur dan pasukan yang membelanya udah kalah bertempur melawan tentara Amerika, Saddam Hussein lalu kabur dari Baghdad menuju daerah pertanian di dekat kota kelahirannya yaitu Tikrit, Irak.
Tetapi setelah 9 bulan bersembunyi dari kejaran Amerika, pada tanggal 13 Desember tahun 2003, Saddam Hussein akhirnya tertangkap oleh pasukan militer Amerika setelah bersembunyi di bunker rahasianya yang sempit sedalam 2,5 meter di daerah pertanian Ad-Dawer. Ketika ditangkap dan diperlihatkan oleh media, Saddam terlihat sangat mengenaskan dengan tubuh yang tak terurus dan kelihatan menua. Dan gak disangka-sangka bahwa bapak-bapak tua yang lusuh tersebut adalah Saddam Hussein, guys, yang merupakan penguasa nomor 1 di Irak, dan gak ada satupun dari rakyat Irak yang berani melawannya. Bahkan negara superpower macam Amerika aja juga awalnya masih agak keder, guys, kalau mau menyerang Irak saat Saddam Hussein ini masih berkuasa, guys, dan gak digulingkan oleh rakyatnya sendiri, guys. Setelah menangkap Saddam Hussein ini, kemudian Amerika menyeret Saddam Hussein untuk diadili oleh PBB atas dugaan pengembangan senjata pemusnah massal atau nuklir untuk tujuan peperangan. Lalu PBB pun membentuk tim khusus untuk menyelidiki Irak atas dugaan tersebut dong. Setelah tim dari PBB sampai di Irak dan menggeledah seluruh pabrik senjata ataupun pabrik apapun yang ada istilah nuklir-nuklirnya, guys, tim khusus PBB tak menemukan sama sekali, bahwa negara Irak ini mengembangkan senjata pemusnah massal atau nuklir tersebut. Hal ini yang menyebabkan Amerika dikecam banyak negara di dunia, guys. Setelah disidang di internasional nggak terbukti bersalah si Saddam Hussein ini, guys, lalu Amerika tak kurang akal nih dengan mengadili Saddam Hussein ini di negerinya sendiri pada 19 Oktober tahun 2005 atas dugaan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia atas genosida, operasi Anfal, dan penghilangan nyawa saat pemberantasan para ulama Syiah di Irak sana, cuy. Amerika juga tak kurang akal dengan memasang seorang hakim di pengadilan tersebut, yang faktanya hakim tersebut merupakan keturunan dari suku Kurdi yang dulu keluarganya dihabisi oleh pemerintahan Saddam Hussein, guys. Hakim tersebut bernama Rauf Abdul Rahman, guys. Di dalam pengadilan tersebut, Saddam Hussein hanya tertawa mendengar dakwaan hakim Rauf ini, cuy. Dan Saddam Hussein pun di pengadilan tersebut menyebut bahwa hakim Rauf ini sebagai bonekanya Amerika dan pengkhianat bagi bangsa Irak. Lalu di persidangan ini juga Saddam Hussein bilang ke hakim Rauf ini, guys, bahwa kamu bisa menghukumku di sini, tapi di akhirat nanti kamu akan mendapat siksaan yang setimpal dengan perbuatanmu. Lalu setelah mengucapkan kalimat tersebut, akhirnya setelah sidang yang menegangkan tersebut berlangsung, Saddam Hussein lalu divonis hukuman meninggoy dengan cara digantung, guys. Kemudian setelah ketok palu, Saddam Hussein pun lalu melontarkan makian dan seruan perlawanan yang ikonik saat itu, guys, yaitu hidup rakyat Irak, hidup umat Islam, hancurkan para mata-mata Amerika, Allahu Akbar. Lalu setelah menjalani proses hukum di Irak, akhirnya pada tanggal 30 Desember tahun 2006, orang yang berkuasa nomor 1 di Irak harus menjalani hukuman meninggoy yang dilakukan bangsanya sendiri, guys. Saddam Hussein akhirnya dieksekusi meninggoy dengan cara digantung hingga meninggoy, guys. Dan sebelum dieksekusi meninggoy, Saddam mengucapkan 2 kalimat syahadat pertanda bahwa dirinya sudah berserah diri pada Allah. Dan saat hukuman ini berlangsung bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Adha, cuy. Yang hukuman tersebut dikecam oleh masyarakat dunia karena bertepatan dengan Hari Raya umat Islam. Kok yang mengeksekusi meninggoy seseorang gitu, cuy. Kasihan juga ya, guys, ya Saddam Hussein ini, guys. Akhirnya setelah meninggalnya Saddam Hussein, negara Irak pun masih diwarnai gejolak dan konflik perang saudara yang gak ada habisnya, cuy. Dan masih aja di Irak ini juga masih terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Semua ini karena adu domba dari